Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mulydia. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga dengan tema Fondasi Filosofis Permodelan Ekuilibrium dan Kebijakan Kontemporer. Paradigma makroekonomi syariah yaitu berbasis nilai tauhid dan keadilan. Selanjutnya, integrasi sektor moneter dan sektor real dan prinsip risk sharing. Tujuan utamanya yaitu falah. Falah di sini sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Akar paradigma makroekonomi syariah. Akar paradigma ekonomi syariah ada 5, yaitu yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kedaulatan ilahi menuntut integrasi etika syariah dalam setiap kebijakan moneter atau fiskal. Yang kedua yaitu rububiyah. Rububiyah adalah pemeliharaan Allah mewajibkan distribusi sumber daya yang merata dari jaring pengamanan sosial. Yang ketiga yaitu khalifah. Khalifah adalah perwakilan manusia mandat untuk membangun keberkelanjutan untuk ekonomi hijau. Yang keempat yaitu takziah. Takziah adalah penyucian jiwa atau harta, diwujudkan melalui kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi. Dan yang terakhir adalah adil dan maslahah, yaitu keadilan dan kemaslahatan publik sebagai indikator keberhasilan melampaui efisiensi murni. Pembahasan selanjutnya yaitu fondasi mikro. Yang pertama, konsumsi. Konsumsi di sini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, konsumsi dipengaruhi pendapatan dan zakat. Yang kedua, pemisahan muzaki dan mustahik. Yang ketiga, efisi mustahik lebih tinggi. Yang terakhir, yaitu distribusi meningkatkan permintaan agregat. Selanjutnya, yaitu etika konsumsi. Etika konsumsi memiliki aspek. Yang pertama, yaitu moderasi. Yang kedua, larangan israf. Yang ketiga, larangan takdzib. Yang keempat, mendorong tabungan nasional. Selanjutnya yaitu investasi syariah. Investasi syariah juga memiliki aspek. Yang pertama yaitu berbasis profit. Yang kedua, instrumen mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga, suku sebagai pembiayaan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu fokus sektor real. Selanjutnya, model equilibrium. Yang pertama, kritik model ISLM. Yang kedua, alternatif model IPSF. Yang ketiga, pasar pembiayaan berbasis aset real. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian rasio bagi hasil. Selanjutnya akan membahas tentang kebijakan moneter syariah. Otoritas moneter memiliki 3 alat. Yang pertama yaitu CBMS atau disebut juga Central Bank Mudharabah, suku di mana instrumen untuk menyerap likuiditas perbankan syariah yang mekanisme bagi hasil dari portofolio aset bank sentral. Yang kedua yaitu Islamic Repo dan Reserve Repo, di mana fasilitas likuiditas jangka pendek menggunakan suku sebagai agunan dengan akad ijarah atau mudharabah. Yang terakhir yaitu UJMS atau yang disebut Government Murabahah, suku di mana alat pembiayaan fiskal yang sekaligus berfungsi mengatur manajemen likuiditas perbankan. Transmisi moneter syariah lebih stabil. Uang baru hanya tercipta seiring pertumbuhan output real, mementingkan potensi inflasi spekulatif. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal membahas yang pertama adalah zakat sebagai stabilisator otomatis. Berbeda dengan pajak konvensional yang sering lagging, zakat bereaksi otomatis terhadap fluktuasi siklus bisnis. Yang kedua yaitu wakaf dan ruang fiskal publik, di mana wakaf memperluas ruang fiskal secara masif. Aset strategik dibangun melalui mobilisasi dana publik sukarela, melepaskan ketergantungan negara pada usurious debt. Yang ketiga yaitu suku untuk proyek nasional. Dan yang terakhir, mengurangi utang berbunga.
pembahasan yang terakhir yaitu isu kontemporer, di mana memiliki 4 isu. Yang pertama, green sukuk atau pembiayaan makro berkelanjutan. Yang kedua yaitu indeks pembangunan makosit. Yang ketiga yaitu digital rupiah. Dan yang terakhir yaitu digitalisasi ekonomi syariah. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.